Shalom semuanya. Selamat datang kembali di ibadah online 3G Kids. Kali ini kembali bersama dengan kita ada Kak Suci. Hai. Ada Kak Tanti. Hai. Dan di belakang kita ada Kak Kevin. Ada juga Kak Yonatan. Oke, sebelum memulai ibadah kita mau siapkan hati, siapkan diri, kita mau berdoa. Silakan Kak Suci. Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami sepanjang pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelumnya Kak Tanti mau mengingatkan kita tentang salam sapa kita selama ini. Masih ingat enggak? Kalau Kak Tanti tanya, apa kabar kalian? Jawabnya? Baik, dahsyat, luar biasa. Sekali lagi, Kak Tanti tanya, apa kabar kalian semuanya? Baik, dahsyat, luar biasa. Nah, oke. Kalian yang di rumah sudah siap memuji Tuhan belum? Siap dong. Nggak dengar, Kak Tanti nggak dengar. Kalian sudah siap memuji Tuhan belum? Siap dong. Yang senang memuji Tuhan bilang saya. Yang siap memuji Tuhan bilang saya. Musik. Tepuk tangan di atas. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji. Sekali lagi. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari. Sekali lagi. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang Memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Lompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Menari-nari memuji, menari-nari memuji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? masih dong. Sekali lagi Kak Tanti tanya, yang senang memuji Tuhan bilang saya. Sukacita buat Tuhan. Tepuk tangan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
Ya, tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita mau duduk kembali, siapkan hati, siapkan diri. Kita mau muji Tuhan sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita mau pujikan dengan segenap hati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kembali lagi kita mau pujikan dengan senap hati. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, sebelum kita menyatakan komitmen kita, mari kita bangkit berdiri bersama yuk. Mari kita angkat Alkitab kita di tangan kanan dan letakkan tangan kiri di depan dada. Ikuti Kak Aldo ya. Diambil dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi saya bukan demikian. Saya telah belajar mengenal Kristus karena saya telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia.
menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa saya berhubung dengan kehidupan saya yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran saya dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pujian penyembahan yang telah kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Dan komitmen ini kami nyatakan hanya untuk-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah yang disampaikan semuanya adalah isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik semuanya. Shalom. Shalom. Ya, shalom Kak Tanti, shalom Kak Suci. Shalom Kak Suci. Shalom juga Bobby. Shalom Kak. Semangat ya. Semangat. Iya, semangat dong. Tadi kan sudah memuji Tuhannya, semangat sekali. Sekarang mendengarkan firman Tuhannya juga kudu semangat. Ya. Nah, tema pada saat ini ada yang tahu nggak temanya apa? Aku sih nggak tahu ya kalau aku. Kasih Ci tahu nggak? Enggak sih. Bob, lu tahu nggak Bob? Ayo Kak, apa temanya Kak? Apalagi Bobby ya. Ya, temanya kita adalah Yesus yang ku percaya. Yesus yang ku percaya. Iya, apa Bob temanya Bob? Yesus yang ku percaya. Nah, Bobby percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya banget Kak. Percaya banget ya, kakak-kakak percaya juga dong. Percaya dong. Nah, tapi tentunya kita ini pernah yang mengalami namanya takut. Siapa yang nggak pernah takut? Ih, takut. Pertanyaannya siapa yang nggak pernah takut? Oh, Bobby pernah takut gak? pernah Kak? Nah, pasti kakak-kakak juga pernah takut dong. Pernah dong. Nah, Kak Silvi punya sebuah kisah yang tentang ketakutan juga nih. Ada nanti yang takut. Siapa ya? Siapa ayo? Aku pernah tapi bukan aku. Pasti bukan kisahku. Iya bukan sih, soalnya ini kisah kitab Kak Tanti. Nah, Siapa Bob? Ayo Bob, yang ketakutan Bob. Aku tahu Kak. Siapa? Itu pasti diambil dari kisah Alkitab. Iya memang, kan sudah bilang. Kita nggak bilang sih. Ya, kisahnya adalah kisah tentang Petrus. Nah, langsung aja ya, kita dengarkan kisahnya. Oke. Bob, dengarkan lo Bob. Siap Kak. Ya, pada suatu waktu Yesus memerintahkan muridnya untuk naik ke sebuah kapal, ke sebuah perahu, dan untuk disuruh jalan duluan untuk mendahului Tuhan Yesus. Nah, lalu Yesus naik ke bukit. Bukit itu tinggi nggak Bob? Tinggi Kak. Tinggi ya, ya namanya bukit tinggi dong. Yesus naik ke bukit, lalu Yesus berdoa di sana. Nah, setelah itu kembali ke kisah kapal Kak. Nah, waktu itu sudah malam nih. Nah, yang kapalnya tadi itu sudah agak jauh dari pantai. Tiba-tiba diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Wah, yang namanya kena gelombang pasti takut. Kena angin, kena badai. Lalu, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus berjalan di atas air. Ya tentunya yang di dalam kapal tadi langsung mereka ketakutan. wow. Langsung mereka berkata, Itu hantu. wah, langsung Tuhan Yesus berkata,
tenanglah, aku ini jangan takut. Nah, setelah itu Petrus langsung bilang menjawab Tuhan Yesus. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Wah, Petrus minta seperti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, Datanglah. iya, maka Petrus langsung turun dari kapalnya, Petrus langsung turun dari perahunya, dan Petrus berjalan di atas air. Dia berjalan pelan-pelan untuk mendapati Tuhan Yesus, untuk mendapati Yesus. Akhirnya Petrus berjalan pelan-pelan, dia berjalan di atas air. Tiba-tiba waktu dalam perjalanan ada angin, dia tertiup angin, itu tiup gelombang. Lalu takutlah si Petrus, akhirnya mulai tenggelamlah dia. Kasihan. Iya, mulai tenggelamlah Petrusnya. Lalu Petrus langsung berkata, Tuhan, tolonglah aku. akhirnya Tuhan Yesus langsung datang ke Petrus dan dia mengulurkan tangannya. Dan berkatalah Yesus pada Petrus, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? lalu akhirnya mereka sama-sama naik ke kapal, naik ke perahunya. Dan semuanya yang ada pada kapal itu menyembah dia, menyembah Yesus, dan mereka berkata, Sesungguhnya engkau anak Allah. iya, begitulah kisahnya yang diambil pada Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Nah, itu dia ceritanya. Pada waktu tadi tuh ya, Petrus sempat ketakutan sama dengan kita. Kita juga pasti pernah yang namanya takut. Misalkan nih, pada waktu ujian sekolah, kita pasti takut kalau kita nggak bisa mengerjakan ujiannya, kita nggak bisa mengerjakan soalnya. Nah, padahal kita sudah belajar, kita sudah giat, semalaman kita sudah baca buku dibolak-balik, berapa halaman kita baca semuanya. Tapi waktu ujian kita tetap takut nggak bisa mengerjakan ujiannya. Kak, kalau aku nggak pernah takut untuk ngerjakan ujiannya. Kok bisa? Cuma aku takut kalau soalnya sulit-sulit. Sama aja Bob itu Bob. Bobby. Untungnya Tuhan Yesus baik loh. Iya, untungnya Tuhan Yesus sayang ya. Tuhan Yesus sabar ya. Tapi aku pernah tuh kayak gitu Kak. Pernah ya? Belajarnya, malamnya belajar. Besoknya ulangan, nggak ada yang keluar. Makanya kita pasti pernah takut kan. Jadi kita takut, wah ini yang aku pelajari masuk nggak ya nih? Bisa nggak ya kita ngerjakan soalnya nggak nih? Kita ketakutan. Lalu pada waktu lomba, nah siapa yang menang lomba? Aku pernah. Seru itu Kak, seru Aku banget. juga pernah. Tunggu, Aku juga pernah Bobby. Iya. Aku juga pernah. Kak nanti lomba apa? Lomba tuh masukkan paku dalam botol. Menang nggak Kak? Enggak. Kan pokok ikut lomba aja dulu. Kalau Kak Suci lomba apa? Lomba makan kerupuk. Menang nggak Kak? Dia nambah Kak, Enggak dia ya? nambah kerupuknya Kak. Nambah pakai nasi ya Kak Suci. Dia nambah pakai nasi. Kalau Bobi lomba apa yo? Kalau aku lomba balap karung Kak. Menang nggak Bob? Kenapa? Dia yang dikarungin. Saya dikarungi Kak. Tenggelam kamu dikarungi Bobby Bob. yang hilang dikarungin. Nah, kadang kalau waktu kita ikut lomba nih, kita juga takut menang nggak ya aku? Terus apalagi kalau lawannya kita tahu kalau lawan kita ini lebih hebat. Waduh, dia lebih hebat nih. Aku jadi takut mau ikut lomba. Nanti aku nggak menang dong. Kak, Gimana? kalau aku nggak takut sama lawannya siapa. Terus takutnya gimana? Takutnya kalau nggak dimenangin sama juri. Sama aja Bob. Kalau kamu kalah ya nggak dimenangin Bobby. Terus lawannya yang menang Bob, sama Ya aja. elah. Kecuali yang lomba cuman kamu doang. Iya itu pasti menang. Nah, kita juga pasti pernah mengalami yang namanya takut. Tapi pada saat ini Tuhan Yesus mau ingatkan, ayo percaya sama Yesus. Kan katanya sesuai temanya Yesus yang Ku percaya. Ku percaya. Makanya jadi kita harus percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus. Yesus. Meskipun kita sudah belajar, kita sudah giat, kita sudah latihan untuk lomba nih, kita sudah latihan juga untuk ujian-ujian sekolah. Kita tetap harus berdoa. Kita harus tetap percaya sama Tuhan Yesus yang apa yo?
mengerjakan segala sesuatunya yang baik. Ya betul-betul boleh. Tuhan Yesus juga akan yang menolong. Loh, tadi aku mau jawab itu. Ya kan tapi gak dijawab kan Iya. tadi. Enggak jawab itu kan. Sama kayak Petrus tadi toh. Petrus tadi waktu di gelombang, waktu kena gelombang sedikit tadi itu, kena tiupan angin, dia langsung takut, akhirnya dia tenggelam. Tenggelam dalam ketakutan. Lalu si Petrus langsung bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong saya. Nah sama dengan kita, kalau kita sudah mulai takut, kita sudah mulai bingung, kita sudah mulai ragu, langsung kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong saya. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjagai, kita nggak mungkin jatuh, kita nggak mungkin tenggelam dan hanyut. Tapi sebelum hanyut Tuhan langsung mengulurkan tangannya, langsung angkat kita, langsung Tuhan menolong setiap kita. Yeay, amin. Sudah gak? Amin, ya amin. Amin. Nah begitupun juga buat kita adik-adik, kita semuanya jangan pernah takut. Meskipun soalnya nanti susah, meskipun kita lomba, kita sudah berlatih tapi kita takut. Jangan lagi takut tapi tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menjagai, Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Dan tentunya kita tahu Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus cinta sama kita. Nah pasti Tuhan Yesus mau melingkupi hidup kita dan tentunya kita selalu aman. Makanya jangan lupa ya, percaya tuh sama Tuhan Yesus, jangan takut. Percaya sama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sudah dengarkan tadi kisah dari Petrus yang diceritakan sama Kak Silvi. Nah, sekarang kita mau ajak kalian untuk beraktivitas. Di sini Kak Tanti punya gambar kapal yang di tengah badai. Lalu, apa lagi Kak Suci? Juga gambar Tuhan Yesus. Nah, lalu kita juga punya gambar Petrus. Ada stick. Stick es krim, ada gunting dan double tip. Nah, kalian sudah dapat semuanya kan ini kertas bergambarnya? Kalau belum dapat, kalian bisa tanya kontak di kontak person 3G ya. Kalau yang belum dapat, tanya, "Kak, aku belum dapat nih," gitu. Nah, yang sudah dapat silakan disiapkan semuanya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita gunting gambar Tuhan Yesus dan Petrus. Yuk, kita mulai gunting yuk. Oke, Kak Suci 1, Kak Nanti 1. Sudah jadi, sudah selesai. Nah, setelah digunting, hasilnya seperti ini. Sudah. Nah, sekarang kita mau tempel Petrusnya di sebelah sini. Yuk, kasih double tip, Kak. Kasih double tip dulu. Nah, Petrusnya dikasih double tip kayak gini, lalu ditempel di sini. Nah, di sini. Lalu Tuhan Yesusnya kita tempel di stick. Di sini dong, di atas. Belum nempel ya? Nah, kebalik. Lah, tadi kan ceritanya karena Petrusnya takut, goyah. Dia kan sempat berjalan tuh di atas air. Tiba-tiba ada angin, dia ketakutan, dia tenggelam. Nah, lalu Tuhan Yesus menghampiri dia. Nah, ini kan kertasnya ada lubangnya nih di sini. Nah, dimasukkan di dalam air. Di lubang tengah-tengahnya sini.
Nah, bisa digerak-gerakkan deh. Tuhan Yesus menghampiri Petrus. Nah, begini. Keren kan? Ya kan? Jadi Tuhan Yesusnya, nah bisa jalan-jalan ke depan, ke belakang gitu. Nah, tugas kalian membuat seperti yang kita contohkan di sini. Ya. Jadi ditempel tadi di belakang gambar Petrus, dikasih double tip, ditempel sebelah sini. Lalu Tuhan Yesusnya ditempel dengan apa ini namanya stick. Lalu nah, bisa digerak-gerakkan ke sini, Tuhan Yesus menghampiri Petrus. Nah, lalu tugas kalian menceritakan kembali kisah Tuhan Yesus dan Petrus ini tadi, tapi nggak usah panjang-panjang, singkat saja, sesuai dengan cerita yang ada di gambar ini tadi. Jadi contohnya, setelah Petrus ketakutan, Tuhan Yesus datang menghampiri untuk menolong Petrus. Nah gitu aja, sepele-sepele aja. Jadi bikin cerita singkat, mungkin paling lama 1 menit kali ya. Jangan lama-lama, 1 menit saja. Gak sampai 1 menit boleh, kalau lebih dari 1 menit jangan. Dikirim ke nomor kontak person 3G seperti biasanya, sudah disimpan kan nomornya. Nah, jadi bikin video singkat sesuai gambar ini tadi, kalian ceritakan kembali, durasi tidak lebih dari 1 menit, dikirim ke kontak person 3G. Paling lama tanggal 5 September, itu hari apa ya? Sabtu ya? Sabtu, hari Sabtu tanggal 5 September, paling lama. Jadi buruan segera dikirim. 2 orang pemenang, seperti biasanya kita cari 2 orang pemenang yang ceritanya paling oke dan paling rapi pastinya. Nah, untuk kali ini 2 orang pemenang tersebut hadiahnya bisa dibilang beda dari yang sebelumnya. Lebih istimewa. Istimewanya apa? Tahu nggak Kak Suci? Enggak. Rahasia. Makanya yang rapi, yang cepat, yang menarik ceritanya, yang pede ya. Jadi jangan malu-malu ceritanya, yang semangat. Hadiahnya menarik kali ini, beda dari yang sebelumnya. Oke, kita tunggu ya hasilnya tanggal 5 September. Nah, untuk yang aktivitas bulan lalu, ingat kan aktivitas bulan lalu, kita sudah dapat pemenangnya. Kita panggil aja ya yang mengumumkan ya. Kita panggilkan Kak Elsa. Yuk, bareng kita yuk. Kak Elsa, apa kabarmu? Kak Elsa datang membawa kabar baik. Silakan. Nah, masih ingat kan kemana kreativitasnya apa? Ayo. Kreativitasnya apa ya? Minggu lalu itu kalau nggak salah ya, Kak Tanti bercerita tentang Siapa? Ayo. Paulus. Siapa? Paulus. Iya, masih ingat kan semuanya cerita tentang Paulus yang kalian disuruh buat mengurutkan gambar. Nah, kita sudah dapatkan pemenangnya, 2 pemenang. Nah, pemenang yang pertama adalah musiknya Kak, gitu Kak. Ya, apa kita nggak menunjukkan jawabannya dulu ya Kak ya? oh iya ya. Oke, kita tunjukkan dulu jawabannya. Jawaban yang benar adalah Ya, di sini. Tuh, di situ jawabannya yang benar tuh. Nah, mungkin karena banyak yang agak kepleset dikit Kak. Oh, ini mungkin sebenarnya di salah sini. paham dengan gambarnya. Iya. Nah, tapi jangan khawatir, kita tetap kasih pemenangnya buat mereka semua. Yang menarik, yang bagus, dan yang paling cepat mengumpulkannya. Oke, pemenang yang pertama adalah pemenang pertama adalah Rara dari Watu Golo. Selamat. Nah, untuk pemenang yang kedua siapa ya? Ayo siapa Kak? Yang kedua siapa Ada yang tuh? tahu siapa? Nggak ada yang tahu. Oke, Kak saja yang Aku tahu. penasaran. Pemenang yang kedua adalah Jenny dari Bang Desare. Selamat Jenny. Akhirnya Jenny menang juga.
juga untuk kreativitas bulan ini, kumpulkan. Kalian bisa bercerita, cerita pendek ya Kak ya. Yap. Kalian bisa cerita pendek, kirimkan di kontak personnya 3G. Jangan lupa ya, karena hadiahnya kali ini tuh istimewa. Nah, jadi Kak Tani tegesin lagi ya, kalau yang biasanya kan kalian kirim foto tuh, foto bareng hasil karyanya. Nah, kali ini kalian kirimkan video. Iya, jangan lupa videonya juga ada kaliannya. Jadi kita tahu siapa sih ini videonya. Jadi nggak hanya Videonya gambarnya siapa? ya Kak. Iya. Nah, jadi waktu kalian bercerita, kalian di belakangnya tuh sambil nunjuk-nunjuk gitu. Atau minta tolong adik, kakak boleh kali ya? Boleh, Buat nanti pegangin gambarnya. iya, boleh minta tolong papa, mama, kakak buat bantuin megang handphonenya atau bantuin kalian buat videonya. Oke, jangan lupa ya. Nah, kali ini sepertinya kita sudah cukup dan sudah cukup lama kita mendengarkan atau kita mengikuti ibadah kita pada hari ini. Nah, saatnya kita akan mengujikan satu pujian, kita akan mengakhiri. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, setiap kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang indah. Untuk saat ini Tuhan kami bisa mengikuti ibadah online 3G Kids ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau Tuhan kami mengakhiri ibadah kita Tuhan pada hari ini, kami percaya penyertaan Tuhan luar biasa atas setiap kami ya Bapa. Kami percaya setiap apa yang Kak Silvi sampaikan Tuhan pada hari ini bisa menjadi pembelajaran atas setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan kami menyerahkan sekolah setiap adik-adik kami Tuhan, keluarga mereka Tuhan, Tuhan yang mencurahkan berkat atas setiap mereka ya Tuhan. Tuhan memberikan kepandaian, kecerdasan atas setiap mereka ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mengikuti ibadah 3G Kids untuk bulan ke depan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bye. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.